Kebijakan devaluasi. Kebijakan devaluasi adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri, menjaga nilai ekspor dan impor, serta menjaga nilai devisa negara. Selanjutnya, tujuan kebijakan devaluasi: memperbesar ekspor, memperkecil impor, memperbaiki balance of payment negara, dan memperbaiki struktur ekonomi dan memperkuat perekonomian negara. Terakhir, penyebab devaluasi. Yang pertama, defisit perdagangan internasional. Defisit perdagangan internasional membuat pemerintah mengambil kebijakan devaluasi. Hal ini terjadi karena impor barang lebih besar daripada ekspor. Kedua, minim ekspor. Penyebab devaluasi berikutnya adalah minim ekspor yang dapat terjadi karena tingginya nilai mata uang negara dibandingkan mata uang asing. Ketiga, impor yang tinggi. Penyebab selanjutnya adalah impor yang tinggi. Impor yang terlalu tinggi kemungkinan terjadi karena kualitas barang impor lebih baik atau lebih murah. Kebijakan revaluasi. Kebijakan revaluasi adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai mata uang dalam negeri tetap stabil dan memperbaiki kondisi ekonomi negara. Penyebab revaluasi. Revaluasi juga bisa disebabkan karena adanya perubahan kepemimpinan dalam suatu negara yang akhirnya menimbulkan perubahan pada stabilitas pasar tertentu. Selain itu, permintaan pasar yang spekulatif juga bisa memberikan pengaruh terhadap nilai mata uang suatu negara. Contoh kebijakan revaluasi. Kebijakan yang dilakukan Tiongkok pada tahun 2005. Kebijakan revaluasi yang dilakukan Tiongkok adalah dengan menerapkan sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Kebijakan ini membuat kurs renminbi atau mata uang resmi Tiongkok terhadap dolar Amerika Serikat meningkat. Dampak revaluasi. Kebijakan revaluasi akan bisa menjadikan harga produk lokal lebih terjangkau di pasar internasional. Hal tersebut jika terjadi akan menjadikan para pengusaha lokal mendapatkan tekanan pada beberapa aspek, mulai dari peningkatan produktivitas, promosi barang yang lebih besar agar dapat bersaing di pasar internasional, serta menurunkan harga produk yang dijual. C. Kebijakan Sanharing. Kebijakan Sanharing adalah kebijakan pemerintah untuk memotong nilai uang tanpa mengurangi harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun. Kebijakan Sanharing biasanya dilakukan ketika tingkat inflasi telah mencapai di atas 100% setahun atau hiperinflasi. Contoh kebijakan Sanharing. Kebijakan Sanharing 1959 memotong nilai uang kertas rupiah 500 dan rupiah 1000 menjadi rupiah 50 dan rupiah 100, serta membekukan simpanan di bank-bank. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengendalikan inflasi. Penyebab kebijakan Sanharing. Kebijakan Sanharing dilakukan oleh pemerintah suatu negara ketika perekonomiannya mengalami kondisi yang genting, seperti inflasi yang tinggi, utang yang menumpuk, harga yang melonjak tajam, perekonomian yang belum tertata. Tujuan kebijakan Sanharing antara lain mencegah inflasi semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang, memungut keuntungan tersembunyi dari perdagangan. Dampak negatif kebijakan Sanharing di antara lain penurunan pendapatan masyarakat, peningkatan pengangguran, penurunan produksi barang dan jasa, serta depresiasi nilai rupiah. Dampak positif kebijakan Sanharing antara lain menekan laju inflasi, mengendalikan harga, dan meningkatkan nilai mata uang. Kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Kebijakan dorongan moral adalah suatu kebijakan di mana bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman pidato dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Kebijakan dorongan moral
adalah suatu kebijakan di mana bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Tujuan kebijakan dorongan moral: menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang, memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Dampak kebijakan dorongan moral. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan jika ditetapkan sebagai pelengkap pajak yang optimal. 2. Meningkatkan efisiensi jika pajak tidak ditetapkan secara optimal. Contoh kebijakan dorongan moral adalah pengumuman pidato dan edaran yang dikeluarkan Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kesimpulannya, kebijakan dorongan moral bertujuan memotivasi masyarakat berperilaku sesuai nilai-nilai moral. Kebijakan revaluasi untuk meningkatkan nilai mata uang domestik, sementara devaluasi untuk menurunkan nilai mata uang domestik guna meningkatkan daya saing produk ekspor. Kebijakan Snaring merupakan langkah drastis pemotongan nilai uang signifikan untuk mengatasi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Meski efektif, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan seperti penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui kesadaran dan tanggung jawab individu.